I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign. Pada tanggal 14 Agustus 1945, terjadi peristiwa besar mengguncang Jepang pada saat itu. Dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima menyebabkan Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan seluruh stasiun radio pada saat itu disegel oleh Jepang. Namun, siaran tersebut tertangkap dalam radar radio Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Syahrir, silakan masuk. Silakan. Silakan duduk semua. Ada apa Syahrir sampai mengadakan rapat dadakan seperti ini? Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar yang mengejutkan sekaligus kabar gembira bagi kita Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengarnya tadi pagi di radio BBC London. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan. Itu semua kabar yang mengejutkan, Bu. Saya tidak mengikat Jepang menyerah kepada sekutu. Tapi Syahrir, apa tujuannya dengan terjadinya kekosongan kekuasaan? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena dengan pindahnya Jepang terhadap sekutu, kekuatan Jepang menjadi lemah dan tidak terkendali, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Kalau begitu, kita harus memanfaatkan momen kekosongan ini dengan baik. Namun, langkah apa yang harus kita ambil? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju. Lagi pula Jepang sudah kehilangan seluruh kekuatannya dan Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Saya juga setuju dengan usulanmu, Syahrir, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar katamu Syahrir, kemerdekaan merupakan hak rakyat untuk memproklamasikan. Oleh karena itu, kita semua akan ke rumah Bung Karno dan meminta Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan hubungan pihak dengan Jepang. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI adalah badan organisasi yang didirikan oleh Jepang. Tidak boleh ada campur tangan Jepang di dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita rayakan sendiri. Benar, saya setuju. Bagaimana kalau Ikana dan Darwis pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini? Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, perwakilan dari golongan pemuda, Wikana dan Darwis datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada di rumah? Ada hal penting yang kami harus bicarakan. Ada, silakan masuk. Saya panggilkan dulu Kang Mas ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. 2 orang pemuda datang kemari. Katanya ada hal yang harus dibicarakan. Sebentar, saya akan ke sana. Ada maksud apa kalian datang kemari? Begini Bung, saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London. Maka dari itu saya dengan pemuda lainnya mengadakan rapat ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semua setuju kepada usulan ini. Bagaimana menurutmu Bung? Kita tak akan mampu mengalahkan kekuatan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan bisa mengalahkan Jepang. Bayangkan, jika terjadi pertumpahan darah yang besar, semua akan menderita. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan tak terhenti ini. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, Bung.
Baiklah, berikan saya waktu untuk berbincang dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon pamit undur diri. Karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, Wikana dan Darwis memilih undur diri kepada Soekarno. Mereka keluar dari kediaman dengan raut wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, kita harus mempersiapkan dengan matang-matang agar tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan kembali mengambil kekuasaan di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang PPKI tanggal 14 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat kalian. Lagi pula, kita tidak boleh gegabah dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus berpikir panjang dan memperkirakan masa depan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat dengan hasil keputusan rapat kali ini. Baiklah, kita tutup saja rapat kali ini. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan atas semua ini. Benar. Tapi dengan cara apa? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di kawanan Karawang? Tempat ini merupakan markas yang dipimpin oleh Sudanso Subeno di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Sudanso Singgi, kawan-kawan di Jakarta. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Setuju. Ada apa? Ada apa ini? Ada yang kami perlu bicarakan denganmu. Mana? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang masalah proklamasi, Bung. Bukankah keputusannya sudah disahkan dalam rapat PPKI? Kenapa harus dibahas lagi? Kami semua masih bingung mengapa harus menunggu PPKI. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Aku sangat paham dengan apa yang kalian maksud. Akan tetapi, kami masih perlu bantuan Jepang. Dan tidak mungkin memproklamasikan tanpa bantuan Jepang. Bagaimana jika janji Jepang hanya pemanis belaka? Apa yang akan kau lakukan, Bung? Benar, aku setuju sekali dengan perkataanmu. Kita tidak bisa mempercayai Jepang hanya mereka berkata akan membantu kemerdekaan Indonesia. Akan lebih baik kita proklamasikan kemerdekaan ini dengan kekuatan kita. Kita berhak bebas dari belenggu ini. Inilah saatnya. Kebebasan memproklamasikan kemerdekaan dengan secepatnya tanpa ada bantuan dari pihak lain. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Bung Darwis, tolong lepas tali di Bung Karno, dan Bung Saleh tolong lepaskan tali di Bung Hatta. Mari ikut saya. Silakan duduk. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masa proklamasi ini. Saya masih belum mempertimbangkan masa ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Dan apa yang dikatakan oleh para golongan muda tadi itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah langkah ini merupakan langkah yang tepat? Apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan?
Tentu saja mungkin bisa, Bung. Selagi kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baik, Bung. Baik, kami setuju, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana putusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan masalah naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan dari sekarang. Apalagi jika sampai tahu kita akan menemukan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita Meminjam rumah perwira. Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Apakah bisa? Bisa. Sekarang kita akan ke rumahnya malam ini. Ayo. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945. Sebentar, saya panggilkan dulu. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat malam, ada keperluan apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Jika benar, saya turut bergembira mendengar kabar tersebut. Silahkan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Ada, sebentar saya ambilkan. Bagaimana dengan pendatangan naskah ini? Menurut saya naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh PPKI karena kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat akan masalah ini? Jangan, kita dulu boleh sama dengan bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini berkat jasa Indonesia, tentunya atas nama Indonesia. Setuju. Tolong ada ketik naskahnya. Baik, Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemaniku di masa yang sangat sulit ini. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Iya, alhamdulillah. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana berlangsungnya esok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang dirinya lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa, kita belum menyiapkannya. Bagaimana Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak mempunyai kain, yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah itu tidak apa-apa? Ya, tidak apa. Buatlah bendera dengan sederhana.
Baik, bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Ya, saya setuju. Kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiaplah untuk memproklamasikan esok hari. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Baik, Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera itu. Bendera siap kepada bendera merah putih. Hormat, Nuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Tegak, Nuk. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Alhamdulillah kita merdeka. Indonesia tanah air beta, pusaka Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah
Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia.